friends, today we will start iKids soon. Don't forget to prepare your hearts and ears to learn God's Word today. Don't forget to know, share, and do the things that I've learned today. iKids, yay! Halo adik-adik iKids, yuk semuanya yang belum ikut pujian saat ini harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Come on, bangkit berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hey, hey. Semuanya goyang ya. Kita mau nari buat Tuhan. Kita turun, 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Wow, di kiri kau ada. Wow, di atas dan di bawah kau ada. Wow, di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Lagi ya, dari awal. Semuanya turun, come on. Yuk goyang dulu, come on. Semuanya nari buat Tuhan. Siap-siap turun, come on. 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Kita siap terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Siap-siap di kanan. Di kanan kau ada. Wow, di kiri kau ada. Wow, di atas dan di bawah kau ada. Wow, di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena
turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Agit! Yeay! Haleluya! Sepatu katak. Mas, udah sip. Mantap Tapi, kali kau bro. Wow, luar biasa. Gua kelihatan bodoh gak sih kayak Baju, gini? wah ini baju apa emang sisik beneran ini? Kamu Sisik bro. Sisik Lu beneran. kira gua ular apa? Kamu udah jadi manusia ikan kayaknya ini. Wah, luar Putra biasa. duyung. Tunggu. Huh. Ini udah. Udah. Ini udah ada sisik. Gua kelihatan bodoh Sirip, bro. Sonoka udah. Oh udah. Siap. Bagus kan? Bagus gak? Udah Oke kayak deh kalau gitu. kayak pohon Natal ini. Tapi masih ada Nanti masalah dong. nih. Dulu kita udah mau siap nyelam kan? Aduh, gua masih ada masalah nih. Aduh, masalah apa lagi? Kita Gua udah takut, siap nih. takut. Takut Kalau apa? gimana kalau di dalam nih, gua Nah. kalau pas nyebur, Heeh. terus gua nyasar, tersesat gitu, terus tahu-tahu gua salah belok di terumbu karang. Oh, harusnya belok kanan. Terus ada pokoknya ada perboden masalah di dalam. ke Aduh, kiri. gua takut bro. Oh, tenang aja. Takut. Kamu Gimana ada ya? Kamu tenang bro, tenang. Gua Di sama dalam siapa? Gua sama siapa? ada yang temenin. Ada yang temenin? Ada dong. Ada yang temenin. Oke, siapa yang nemenin gua? Hiu. Hiu. Shark do baby shark do baby shark do baby shark. Mommy shark do mommy shark do mommy shark do mommy shark. Hiu. Enggak, bercanda, Nggak itu cuma mau. bercanda, Bro. Maksud saya ikut nyebur. Oh, Tenang aja. bener ya? Iya dong. Bener ya, nemenin aku asik. Kalau Eh. gua ditemenin, gua berani. Iyalah, Ada tuntunan. gak mungkin kalau baru pertama kali nyelam gak ditemenin. Oh, gitu. Sama kayak firman Tuhan juga. Kalau saya baru bertobat juga. Nah, saya juga waktu pertama kali baca firman Tuhan, Heeh. saya juga bingung. Bingung. Ya, mulai dari mana Iya, ya? takut bingung saya Ayatnya juga. yang bagus yang mana ya? Hmm. Jadi, untung aja puji Tuhan. Ada papi, Papi, mami, Mami, cici, Koko, koko, abang, Om, Tante, Ya, semualah pokoknya. kakak sekolah minggu. Nah, termasuk itu. Gitu. Oke. Di mereka yang nuntun. Mereka yang nuntun kita, Oh. terus kasih lihat, oh ini kamu mulainya dari sini deh. Nah, terus Oh, udah oke, gitu, kalau gitu. misalnya kamu lagi doain apa nih hari ini? Ah ini aja ayatnya nih ada, kamu baca ini. Kita tiap saling hari. doain juga. Betul. Aduh, luar biasa ya. Gak langsung Kedengarannya diceburin. asik banget tuh kayaknya. Nah, Kedengarannya betul. luar biasa deh. Makanya kan, Ah. kalau misalnya kalau gitu, kamu baru pertama kali. Baru pertama kali nih nyelam. Wah, kalau gitu perlu guide juga ya. Perlu guide. Ya udah, saya mau kasih kamu spot yang bagus. Asik di mana? Pertama kalinya. Heeh. Nah, sebelah sana. Saya ikut. Oke. Let's go. Oke, yuk. Yuk. Adik-adik, kita mau buka hati buat Tuhan dan kita mau menjadi hamba Tuhan yang senantiasa merenungkan firman itu siang dan malam. Mari angkat pujian ini dengan kesungguhan, dengan iman bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman
biarlah firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buka hati kami siap ditabur oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Hai kids! Kurang semangat. Ayo dong bangun berdiri. Sekarang kakak mau panggil semua adik-adik di rumah, oke? Kalian harus loncat sambil muter. Sambil bilang, yeay, oke? 1, 2, 3. Hai kids! Yeay! Aduh, oke adik-adik. Hari ini kakak senang banget bisa ketemu sama adik-adik semua di rumah. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Masih di seri yang sama, yaitu Dive In. Kita mau belajar apa? Don't swim alone. Nah, ayatnya itu dari Kisah Para Rasul 18 ayat 26 sampai 39. Nah, kita mau belajar apa ya? Yuk, kita mulai. Nah, adik-adik, kalau kita menyelam ya, kalau adik-adik siapa suka berenang? Wah, kakak lihat, wah banyak yang suka berenang. Nah, kalau kita berenang, kalau kita menyelam masuk ke dalam air, pastinya kita harus pakai goggle, kacamata renang. Nah, kalau di sini kakak punya kacamata untuk menyelam. Nih, kakak pakai dulu. Nah, kalau kita menyelam, kita harus pakai kacamata seperti ini. Ya. Nah, kalau kita pakai kacamata seperti ini, kita bisa melihat dengan jelas. Kita bisa melihat semua keindahan di bawah air dengan jelas. Kita bisa menyelam, masuk lebih dalam lagi ke dalam laut. Wow, kita bisa lihat ada terumbu karang di situ. Wah, kita bisa lihat ada kuda laut. Wah, banyak kita bisa lihat ikan-ikan. Wow, pemandangan laut yang indah. Tapi kalau kita buka kacamatanya, wah, nggak kelihatan, buram. Kita nggak bisa tahu ada apa, kita lagi di mana. Wah, buram. Kita nggak bisa lihat dengan jelas, adik-adik. Nah, kayak sekarang adik-adik lagi lihat layar kacanya ya, TV-nya, wah monitornya buram. Nah, itu kalau kita nggak pakai Google, coba kakak pakai lagi ya. Apakah jadi lebih jernih? Kita lihat. Coba kakak pakai. Wah, jadi jelas kan? Nah, adik-adik juga sekarang melihat dengan jelas. Nah, itu gunanya kalau kita pakai kacamata renang, kita pakai Google. Nah, kita bisa melihat dengan jelas di bawah air. Makanya kalau kita berenang atau kita menyelam, kita harus pakai kacamata seperti ini. Nah, adik-adik, terus kalau kita berenang ya, kita menyelam, lautan itu, samudra itu luas sekali, dalam sekali. Nah, di sana bisa kita ketemu banyak bahaya. Kalau kita buat yang baru pemula, yang belum pernah menyelam, nih seperti orang ini, nah kita nggak boleh menyelam sendiri. Kita harus ada partner. Nah, jadi dia nggak menyelam sendiri tapi minimal berdua. Nah, jadi ada temennya. Wah, kenapa harus ada temennya ya? Nih, jadi kita perlu teman ketika kita menyelam supaya kita bisa ditolong untuk navigate. Kita bisa tahu arah, gitu, dikasih tahu arahnya. Woi, berenang ke arah kanan gitu. Nanti kita, wah, hati-hati di sana arusnya besar, ada pusaran air, kita belok ke kiri. Nah, kita bisa dikasih tahu, ayo kita masuk lebih dalam lagi, atau kita ayo naik ke atas. Nah, itu teman kita, partner kita yang akan memberitahu kita. Nah, terus apa lagi? Terus kita juga akan dikasih tahu gimana sih cara kita menyelam. Jadi ketika kita di dalam, kita harus apa? Apa yang boleh kita pegang? Di sana ada ubur-ubur, mungkin ubur-uburnya beracun, kita nggak boleh pegang. Wah, kalau yang ini kamu nggak boleh pegang, yang ini kamu boleh pegang. Nah, terus kita bisa dikasih tahu lagi, wah nanti kalau kamu ketemu ikan ini, kamu harus lari. Wah, tapi kalau ikan yang ini, kamu boleh deket-deket, kamu boleh kasih makan. Nah, kayak gitu adik-adik, oke? Itu gunanya kita kalau menyelam harus ada partner. Nah, jadi kalau kita orang yang baru, seorang penyelam yang baru, kita itu perlu teman, perlu partner untuk bisa tadi menunjukkan arah dan untuk menolong kita, memberitahu kita bagaimana kita bisa menyelam. Nah, begitu juga kalau kita baca Alkitab.
Kalau kita baca Alkitab, kita juga butuh teman adik-adik. Kita butuh partner. Hari ini kita mau belajar. Kenapa sih kita harus belajar Alkitab sama orang lain juga? Kenapa kita nggak bisa sendiri aja? Kenapa sih kita kok harus punya teman ketika kita belajar Alkitab? Nah hari ini kita mau belajar itu, oke? Nah adik-adik, ayat Alkitab kita hari ini kan dari Kisah Para Rasul 8 tadi. Ayat 26 sampai 39. Nah itu adalah cerita tentang seseorang namanya Filipus. Filipus itu adalah seorang rasul. Dia mengabarkan Injil kemana-mana. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Suatu kali dia dituntun sama Tuhan untuk pergi ke satu tempat. Terus dia bertemu dengan orang yang naik kuda. Naik kereta kuda seperti ini. Ternyata orang yang di dalam kereta kuda ini adalah seorang sida-sida. Sida-sida itu adalah orang pintar, penasihat raja. Nah ini sida-sida ini dari Ethiopia. Dia orang yang pintar, orang yang pandai, dia penasihat raja. Penasihat raja dari Ethiopia. Nah dia ada di dalam kereta. Terus ceritanya kakak jadi Filipus ya. Kakak jalan dekat sama keretanya. Kedengeran. Dia lagi baca sesuatu. Wah lagi baca sesuatu. Kakak ngedengerin, jadi Filipus waktu itu ngedengerin, dia berbicara, karena dia sedang membaca. Terus Filipus nanya, "Hei, emangnya kamu mengerti apa yang kamu baca?" Nah Filipus nanya, nah, udah gitu, nggak taunya dia berhenti sida-sidanya. Terus dia bilang, "Aku tidak mengerti apa yang aku baca, bisakah kamu menjelaskannya?" Nah jadi sida-sidanya minta tolong Filipus untuk menjelaskan itu. Akhirnya Filipus naik ke atas keretanya. Nih, jadi dia naik ke atas keretanya seperti ini. Nah, terus dia menjelaskan, dia mengajar Filipus. Rupa-rupanya adik-adik yang dia baca itu adalah kitab Yesaya. Ini yang dia baca. Kitab Yesaya. Nih kakak bacakan ya. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Wah, jadi dia baca itu berulang-ulang dia baca, tapi dia nggak mengerti. Kemudian dia tanya sama Filipus. Filipus, ini bicara tentang siapa? Ayat ini tuh bicara tentang siapa? Apakah dia berbicara tentang Nabi Yesaya? Nah, Filipus itu dia rasul. Dia orang yang mengerti Alkitab. Jadi dia tahu. Terus dia jelasin sama sida-sida itu. Itu bukan bicara tentang Nabi Yesaya. Tapi itu bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Mati di kayu salib. Dia tidak berdosa. Tapi dia dihukum. Dia harus menanggung hukuman untuk setiap orang yang berdosa. Wah, jadi setiap orang yang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bisa selamat memperoleh anugerah hidup yang kekal. Wah, dijelasin. Jadi akhirnya Filipus nginjilin sida-sida itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dan ternyata sida-sida itu memutuskan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian dia dibaptis, dia minta dibaptis sama si Filipus itu. Wow, luar biasa adik-adik. Jadi itulah kalau kita belajar Alkitab, kita butuh teman, kita butuh pendamping adik-adik. Nah, supaya kita bisa mengerti. Sama seperti sida-sida tadi, dia nggak mengerti, dia bertanya sama Filipus. Dan akhirnya dia jadi mengerti, bahkan dia jadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, adik-adik, jadi kalau kita membaca Alkitab, kita harus ada partner. Untuk apa? Nih, yang pertama, untuk membantu kita untuk membuat rencana. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita harus punya rencana. Misalnya, wah aku mau beresin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 1 tahun. Wow, jadi adik-adik harus membaca kira-kira sekitar 8 pasal setiap hari. Nah, jadi nanti kalau kita punya teman kita bisa tolong kita, wah gimana nih kita baca apa dulu nih, Kejadian dulu kah, kitab apa dulu nih. Nah, kita jadi bareng-bareng bacanya. Sampai kita bisa menyelesaikan dalam waktu 1 tahun. Nah, itu gunanya partner tadi. Nah, yang kedua, untuk memberitahu kita bagaimana sih Alkitab itu disusun. Wah, secara garis besar atau setiap pasal, setiap kitab, itu semua beda-beda. Jadi ada tujuannya. Kenapa ayat itu ditulis? Ada tujuannya.
dan bagaimana ayat itu bisa disusun menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah Alkitab yang kita punya sekarang. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa mengerti gimana Alkitab disusun, dan itu akan dikasih tahu kalau kita belajar dengan orang yang tepat. Nah, terus satu lagi untuk membantu kita mengerti apa yang kita baca. Seperti tadi Sida-Sida, wah saya nggak ngerti ini tentang siapa ya, apakah tentang Nabi Yesaya atau tentang siapa, aku nggak tahu. Akhirnya dia tanya sama Filipus, Filipus bantu dia, Filipus kasih tahu, akhirnya dia mengerti. Nah, apa yang kita nggak mengerti, kadang kita baca dalam Alkitab kita nggak mengerti, kalau kita baca bersama dengan teman, bersama dengan partner, kita akan mengerti, karena dia bisa kasih tahu kita. Nah, terus satu lagi, kita bisa dikasih tahu gimana sih mengaplikasikan atau menggunakan ayat ini dalam kehidupan kita. Nah, kadang ayat Alkitab kita udah nggak ngerti, terus apa hubungannya sama hidup kita, kita juga nggak ngerti. Nah, kalau kita punya teman yang baca Alkitab kita dengan kita sama-sama, dia bisa kasih tahu kita, oh ini untuk ini loh. Jadi dalam keseharian kita harus mengaplikasikan firman Tuhan. Nah, gitu adik-adik, oke? Jadi kita harus mencari seorang partner yang seperti apa? Partner yang dapat kita percayai. Bisa itu orang tua, bisa itu siblings, adik kakak kita, atau orang-orang yang bisa kita percaya, orang yang lebih tua yang bisa kita percaya, misalnya seperti guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, atau pendeta di gereja. Nah, itu orang-orang yang bisa kita percayai. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan partner kita? Yang ke satu, nah kita bisa baca bareng-bareng. Tadi setelah kita menyusun rencana bacaan Alkitab dalam 1 tahun, kita harus disiplin adik-adik. Kita nggak boleh miss. Nah, kita nggak boleh lewat satu pasal pun gitu. Kalau kita lewat nanti makin ketinggalan. Kadang kita malas, kadang kita suka lagi males, atau kita sibuk, kita terlalu sibuk. Nah, kalau kita punya teman ya, yang baca kita bareng-bareng sama kita, dia bisa ingetin, hari ini kamu udah baca belum? Pasal ini loh, kamu udah baca belum? Aku udah loh. Ayo dong kamu baca. Nah, dia bisa ingetin kita, dia bisa kasih kita semangat supaya kita mau baca Alkitab kita. Jadi kita bisa baca bareng-bareng sama dia. Terus yang kedua, ada teman buat diskusi adik-adik. Nah, kadang kita kan kalau baca Alkitab ya, wah kita mengerti nih. Wah aku dapat gini. Nah, kita sharing sama teman kita, sama partner kita tadi. Kita sharing, aku tadi baca kisah para rasul ini, aku dapatnya ini loh. Ceritanya gini. Terus aku dapatnya gini. Nah, kita bisa sharing sama dia. Terus nanti dia bisa sharing sama kita. Jadi tadinya kita dapat 1, karena dia juga dapat 1, terus dia sharing sama kita dapat 2. Nah, jadi yang tadi 1 kita punya, kita kasih sama dia juga dapat 2. Jadi kita sama-sama dapat 2, bukan cuma 1. Kita dapat bisa lebih banyak kalau kita mau diskusi, kita mau sharing sama orang lain. Nah, terus kita juga bisa bertanya. Nah, ketika kita membaca Alkitab, kadang kita nggak mengerti apa ya maksud ayat ini. Nah, kita bisa tanya sama partner kita, kamu ngerti nggak kira-kira ini gimana? Aku bingung nih, kayak tadi Sida-Sida, ini tentang siapa ya? Aku nggak tahu. Nah, kita tanya sama dia. Kalau dia tahu, bisa jawab. Nah, bagus. Tapi kalau misalkan dua-duanya nggak tahu, wah kita bisa cari lagi orang lain yang bisa kita percayai. Bisa kita tanya ke guru-guru sekolah minggu atau ke pendeta di gereja, kita bisa tanya, maksudnya apa sih ayat ini? Nah, jadi kita bisa mendapat jawaban. Dan yang terakhir, jangan lupa kita mencatat adik-adik. Catat ayat apa yang kita mengerti, terus ayat apa yang membuat kita tuh wow gitu, tercengang gitu ya dalam kehidupan kita. Wah ini ayat tepat banget buat aku nih. Wah kita catat, nanti kita baca lagi, terus pengertian apa yang kita dapat, kayak tadi Sida tadi misalkan, wah dicatat tuh, oh ini tentang Tuhan Yesus, dicatat, ini tentang Tuhan Yesus, ayat ini tentang Tuhan Yesus. Nah dicatat supaya kita nggak lupa. Nah terus adik-adik, ketika kita membaca Alkitab sama-sama, apa sih yang terjadi? Apa sih yang akan kita temukan? Nih, kita akan menemukan sesuatu yang baru. Jadi Alkitab itu buku yang penuh dengan banyak hal, banyak pengetahuan di situ, banyak aplikasi dalam kehidupan kita ada di situ. Nah, kalau kita baca bareng-bareng sama teman kita akan menemukan hal yang baru untuk kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, kalau kita sendiri, kadang kita cuma baca, cuman segitu aja, udah.
Tapi kalau kita sama teman, kita baca, kita sharing, wah nanti dia bagi sama kita apa yang dia dapat, kita mendapat sesuatu yang baru. Terus, nah kita juga mendapat pelajaran baru dan pengetahuan yang baru. Jadi kayak tadi kakak bilang, ketika kita membaca, kadang kalau kita sendiri ya udah cuma segitu aja. Tapi kalau kita sharing, kita baca sama teman, kita diskusi, nah nanti apa yang dia dapat bisa dikasih tahu ke kita dan kita jadi mengerti. Itu jadi pelajaran buat kita, jadi pengetahuan buat kita, pengetahuan yang baru. Nah dan satu lagi yang paling penting adik-adik, kalau kita belajar sama-sama Alkitab bersama dengan orang lain, bersama dengan partner, apa yang terjadi? Iman kita akan bertumbuh. Wah, jadi kita imannya bukan cuma sendiri doang, tapi kita bersama-sama sama teman kita, sama partner kita, imannya sama-sama bertumbuh adik-adik. Nah, kadang-kadang ya kita kan baca Alkitab misalkan bareng sama orang tua. Wah, papa mama kita. Wah, kalau papa mama mungkin udah baca Alkitabnya dari Kejadian sampai Wahyu udah selesai mungkin berkali-kali adik-adik. Tapi kalau kita baca bareng mereka, kadang apa yang kita dapat berbeda sama apa yang mereka dapat. Dan kita bisa sharing. Jadi orang tua kita juga mendapatkan hal yang baru. Nah, jadi kalau dia dapat hal yang baru, kita juga dapat hal yang baru dari mereka. Wah, terus iman kita semakin bertumbuh dan dikuatkan. Kita jadi semakin percaya sama Tuhan. Kita jadi semakin percaya sama Alkitab dan kita pengen melakukan apa yang ada di dalam Alkitab dalam kehidupan kita. Nah, gitu adik-adik. Oke? Nah, sekarang kita udah sampai di ayat hafalan kita. Nah, kalian masih ingat nggak ayatnya? Mazmur 119 ayat 105. Kalian ingat nggak? Ayo, nih kakak bagi jadi 2 bagian biar kalian lebih mudah mengingat. Oke? Nah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke? Nih, kalau firman-Mu itu pelita bagi kakiku, gambarnya lampu. Terang bagi jalanku, gambarnya kaki, langkah kaki. Nah, jadi adik-adik kakak percaya kalian pasti bisa mengingat ayat ini dengan mudah sekali. Karena ayat ini pendek ya. Nih, kita baca lagi sekali ya. Mazmur 119 ayat 105. Ayo dong, kakak mau dengar semuanya pada baca di rumah, oke? Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, good job. Nah, adik-adik, di seri Dive In ini, kita, iKids, membagikan ke rumah kalian ada dua hal. Ini ya, yang kanan dan yang kiri. Di gambar baru 1, nah ada 2. Yang ini sama ini. Jadi yang sebelah kanan kakak, yang ini ya, itu untuk seri Dive In. Dan yang sebelah kiri, yang ini, itu untuk seri selanjutnya setelah Dive In, yaitu Under Construction. Jadi adik-adik, yang seri ini, yang Under Construction, adik-adik sudah menerimanya, adik-adik simpan baik-baik, oke? Jangan dibuka, simpan baik-baik. Karena ini akan dipakai untuk seri selanjutnya. Nah, yang ini nih yang seru, adik-adik boleh buka. Ini yang untuk seri Dive In. Kita mau lihat apa aja isinya ya. Nih, kakak mau unboxing buat kalian. Nih, di dalamnya ada yang besar ini, ada karton seperti ini. Ada 2 buah karton yang tebal seperti ini ya. Tuh, nanti ada instruksinya di dalam harus diapain. Kalian nanti bisa baca sendiri. Ini ada instruksinya ada di sini. Nah, ini adalah instruksinya. Apa yang harus kita lakukan dengan karton ini? Ya, dan ada satu lagi di dalamnya kita juga dapat pernak-pernik seperti ini ya. Jadi ada 3 di dalamnya, ada karton seperti ini 2 lembar, ada buku panduan dan ada pernak-pernik. Nah ya, jadi seperti ini adik-adik. Nih, ya ini yang akan kalian dapatkan dan kalian bisa buka. Nah, nanti kalian ikuti instruksinya di dalam buku ini. Apa yang harus kalian kerjakan. Jadi setiap sekolah minggu, setiap minggunya kalian akan mengerjakan prakarya. Dan prakaryanya ada di sini semua. Dan ini adalah buku panduan yang kalian bisa lihat. Minggu ini kalian harus ngapain, membuat apa. Seru sekali adik-adik.
Nanti kalian bisa membuat seperti ini. Ini sudah dibuat oleh Kak Wendy. Bagus sekali. Wah, ada peti harta karunnya, ada bintang laut, ada karang, ada ikan-ikan. Wah, bagus sekali. Nih, kalian bisa buat seperti ini. Oke. Nah, adik-adik, kakak udah sampai di akhir. Nah, ini gambarnya ya. Kakak udah sampai di akhir sekolah minggu kita hari ini. Nah, kita mau seperti biasa berdoa dulu. Oke. Adik-adik, kakak minta lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu hari ini Tuhan berikan. Kita boleh sekolah minggu Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh mengerti bahwa ketika kami belajar Alkitab, kami tidak bisa sendiri dan kami butuh teman. Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang tolong kami Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat untuk boleh membimbing kami dalam mempelajari Alkitab, dalam mempelajari firman-Mu, untuk boleh memberikan kepada kami pengertian yang baru, kejelasan yang baru, dan bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu tolong kami mengerti lebih dalam lagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak di rumah dimanapun mereka berada. Kiranya wajah-Mu senantiasa memalingkan kepada mereka Tuhan, memberikan kasih karunia dan menghadapkan wajah-Mu dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur, memberkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Kita belajar hal yang baru, masih di seri Dive In, oke? Jadi siapin kacamata renang kalian, baju renang kalian boleh pakai minggu depan, oke? Bye-bye, iKids! Yeah! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.